Ajan. Putusan banding kita yang ditolak oleh pengadilan tinggi hari ini, Bang. Dan itu ditambah lagi, Bang. Gimana responnya, Bang? Baik, selamat malam rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang kita sudah mendengarkan sama-sama putusan untuk kasus Nikita di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahwa putusan tersebut bagi klien kami itu seperti awal yang kami bilang, bahwa bagi klien kami yang penting dinyatakan bersalah. Ya, ternyata Pengadilan Tinggi justru mengubah putusan Pengadilan Negeri. Yang tadinya Pengadilan Negeri hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Ternyata Pengadilan Tinggi justru yang tadinya tindak pidana pencucian uang tidak terbukti di Pengadilan Negeri, tetapi di Pengadilan Tinggi dinyatakan terbukti. Sehingga untuk kasus Nikita dikenakan mengenai tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bang, ditolaknya banding Nikita seperti apa, Bang, menanggapi ini, Bang? Baik ya, pada hari ini sudah dijelaskan bahwa untuk perkara tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi telah menolak ya. Justru kita harus tahu sendiri dalam pertimbangan hukum apa yang dimaksud banding ditolak. Artinya apa? Pengadilan negeri itu sudah memutus, kemudian oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dengan catatan bahwa ada pasal yang dapat dibuktikan di situ, yaitu pasal TPPU. Nah, kalau di awal dakwaan itu oleh jaksa penuntut umum, struktur dakwaannya itu kumulatif. Artinya apa? Ada perbuatan pelanggaran pertama ke-1 melanggar ketentuan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang KUHP pasal 369 ayat 2 ayat 1 ya. Nah, dan TPPU, dan itu kan mengikut. Nah, oleh karenanya hakim berkeyakinan terhadap dakwaan itu tidak hanya pada di dakwaan awal atau katakanlah di dakwaan ITE saja, tapi sudah mengambil alih dengan menyatakan bahwa yakin dan benar-benar bahwa Nikita Mirjani dalam ini terdakwa dan Ismail Marzuki melanggar pasal tindak pidana pencucian uang di pasal 3 dengan ancamannya 20 tahun. Nah, jadi kita merasa ya bahwa apa yang disampaikan hakim ini kan senior nih Pengadilan Tinggi ini, dengan keyakinan ilmu yang banyak mungkin ya, menggali lagi, disitulah ada di pertimbangan hukum bahwa mengambil alih dengan menentukan pasal yang dilanggar ditambahi dengan, bukan ditambahi ya, dimasukkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Itu saja, Bang. Itu juga akhirnya dari pihak Pengadilan Tinggi menambahkan hukumannya. Artinya tadinya 4 tahun, kemarin itu putusan dari Pengadilan Negeri, sekarang dari pihak Pengadilan Tinggi menambahkan 2 tahun, jadi 6 tahun, Pak. Menyikapi seperti apa, Bang, dengan hasil yang tadi disampaikan oleh pihak Pengadilan Tinggi? Baiklah ya. Jadi gini ya, Pengadilan Tinggi tadi kita sudah mendengar ada menambahkan hukuman dengan 2 tahun. Padahal di awal itu 4 tahun. Penambahan hukuman ini dasarnya kumulatif ya. Jadi perbuatan tidak pencucian TPPU itu ancamannya tinggi 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun perhitungan oleh majelis hakim di sini benar-benar mempertimbangkan sebenarnya dari TPPU itu. Kalau di Undang-Undang ITE itu 6 tahun maksimal. Jadi dalam tindak pidana itu ya, prakteknya yang kita lihat sehari-hari, tidak ada ancaman hukuman maksimal kecuali hukuman mati. Kalau ada hukuman mati selesai, nggak ada lagi. Nah, kecuali dalam hal itu ada hal-hal yang meringankan, bisa mengampuni, itu pun melalui presiden, gerasi atau amnesti ya, abolisi juga, amnesti ya. Nah, ini
Hakim Pengadilan Tinggi tidak memaksimalkan di Undang-Undang ITE, tapi memasukkan Undang-Undang TPPU yang ancamannya 20 tahun. Nah, apakah kumulatifnya itu 6 tahun itu adalah gabungan dari ITE dan TPPU, mana yang lebih tinggi itu hakim yang lebih tahu. Berkeyakinan apa? Karena apa? Di ITE itu sebenarnya pemerasannya memaksa itu maksimalnya 6 tahun ancamannya. Ya mungkin itu di bawahnya. Nah, kemudian oleh hakim Majelis Pengadilan Tinggi itu menarik dengan TPPU, menambahkannya, apakah menambah 2 tahun yang menurut penafsiran kita atau 4 tahun itu ada di kewenangan hakim. Tapi itu sudah ancaman yang masuk 20 tahun di TPPU. Nah itu ya, apalagi kita tahu ya, undang-undang TPPU ini kan predikat crime-nya kan sudah nampak ya di TI. Dari awal sebenarnya kita ini bukan tidak percaya ya kepada majelis, karena ada hal-hal yang tidak masuk di dalam pembuktiannya. Pihak sebelah kan berkeyakinan TPPU ini tidak ada, padahal itu dan kumulatifnya itu masuk di situ. Predikat crime-nya apa? Undang-undang tidak ITE pasal 27B ayat B tadi. Jadi TPPU ini mengikut, memaksa dengan apa ya, dengan ancaman 20 tahun itu. Nah, itulah yang terjadi. Kalaulah banding ini benar-benar diyakini oleh pihak ini, kita sangat hati-hati, ancamannya berat. Ternyata ibarat ini kan bermain-main dengan apa ya, bagaimana dia merasa mungkin sadar, mungkin begini, mungkin begitu. Tidak bisa main-main, hukum itu tidak bisa dimainkan seperti itu. Akhirnya apa? Pemberatan itu TPPU-nya sudah terbukti menarik dari pasal ancaman 20 tahun. Gitu. Kenapa di PM TPPU-nya sudah terbukti, di Pengadilan Tinggi malah bisa terbukti, Bang? Apa yang ya tadi kan kita sudah sampaikan, hakim di Pengadilan Tinggi itu kan senior ya, rata-rata karirnya itu dari pengadilan negeri. Kedua, pertimbangan hukum mereka itu lebih teoritis sifatnya. Nah, teoritis itu maka ada bukan kelalaian atau keteledoran hakim di tingkat pengadilan negeri, mungkin ada unsur yang tidak masuk. Nah, jaksa kan di sini melakukan banding. Dia yakin jaksa pada saat undang-undang ITE itu masih terbukti, tapi dia mengupas bahas kembali di TPPU. Dia kaitkan dengan hasil fakta di persidangan, dia masukkan semua notanya itu di dalam banding. Nah ini kan membuat hakim Pengadilan Tinggi merasa yakin juga bahwa apa yang disyaratkan dalam memori banding jaksa penuntut umum itu bertambah keyakinan ada yang terlupa di pengadilan negeri. Oleh karenanya itu diambil alih, bahasanya kan gitu ya, diambil alih dengan membuat satu keputusan tersendiri. Itulah maka masuklah TPPU. Oleh karenanya di undang-undang TPPU itu hakim itu lebih berkeyakinan unsur-unsurnya, predikat crime-nya itu sudah ada, sehingga pencucian uang itu dengan penyamaran, dengan mengaburkan itu semua terbukti. Apalagi dengan dukungan atau keyakinan jaksa penuntut umum membuat memori banding tadi. Hakim lebih yakin seperti itu, maka karena dia nggak lagi mempelajari fakta di persidangan, tapi dia mengikuti hasil kedua memori yang ditampilkan atau dimasukkan di dalam memori banding oleh jaksa penuntut umum dan kontra memori banding oleh penuntut umum, dan terdakwa juga membuat memori banding, tapi mungkin ya dari sana menghapus undang-undang, tidak yakin dengan adanya perbuatan ITE, malah katanya bebas. Nah itulah, mungkin itu saja. Bang, TPPU itu berapa sih Bang minimal hukumannya dan maksimalnya berapa? Ya. Ya, jadi sebenarnya saya ini kasihan lihat kita ini. Ini kuasa hukumnya ini nggak maksimal mengurusi ini kita. Malah mereka ini saya lihat lebih banyak PHP sama mau tampil di medsos. Dari sejak awal juga sidang, mereka itu tidak membahas bagaimana membebaskan kita, ya, tapi menyampaikan hal-hal yang
kesana kesini sampai jaksa dibully, hakim dibully. Ya. Jadi sebenarnya pada saat kemarin dia diputus 4 tahun, ya, dia itu mesti mengucapkan terima kasih kepada hakim itu. Ya. Ucapkan terima kasih, jangan dibanding. Karena hakim itu saya lihat ya, kalau saya melihat itu hakim itu sengaja melepaskannya dari TPPU. Itu sengaja dilepas karena hakimnya kasihan. Ya. Cuman mereka ini pengacaranya tidak memahami posisi. Malah pengacaranya mengatakan TPPU sudah lepas. Sudah tidak lepas TPPU, pemerasan juga lepas. Karena tidak ada pemerasan. Jadi kami bingung kenapa dihukum. Kan begitu ngomongannya ya. Ini pengacaranya yang salah ini. Sudah jelas bahwa ya, Nikita memaksa Dr. Reza menyerahkan uang. Kalaupun bukan dibilang tidak ada perkataan pemerasan, ya terserahlah. Tapi yang pasti Nikita memaksa Dr. Reza memberikan uang 4M. Ya, nah, itulah maknanya. Mau dibilang pemerasan mau enggak terserahlah sama kuasa hukumnya ya. Tapi yang jelas setiap pemaksaan untuk menyerahkan uang yang saya tahu itu pemerasan. Ya, memaksa Dr. Reza memberikan uang 4M. Ya. Kemudian hakim itu saya katakan baik kepada Nikita, mungkin kasihan lah, bukan baik kali, kasihan ya. Dia membahas TPPU itu adalah Dr. Reza mentransfer uang itu ke PT Bumi, jadi tidak ada penyamaran. Itu yang dia kutip. Tapi dia tidak mau mengutip bahwa ada uang cash. Ya, mestinya hakim itu kalau dia mau benar menilai transferannya 2M ke PT Bumi itu betul, tidak ada penyamaran. Tapi uang 2M-nya bagaimana ceritanya? Ya, yang disita juga 3,4. Yang 600 itu sekarang uangnya di mana? Ya. Dicuci apa nggak dicuci kita belum tahu, yang 600-nya kemana. Ya, yang terbuka di persidangan kan 3,4 ya. 600-nya belum jelas. Jadi karena baik aja itu hakim perkara 362 itu melepaskan dari TPPU. Mestinya kalau pengacaranya ini, kuasa hukumnya ini bijak, ya, kalau bijak, jangan banding. Jangan dibanding, karena 4 tahun itu sudah yang paling enak. 4 tahun itu sudah yang paling enak. Dapat 4M, dihukum 4 tahun, ya anggap aja lah upaya 1 tahun 1M kan. Ya, dapat 4M, dihukum 4 tahun, berarti 1 tahun 1M ya kan, itu paling enak gitu. Ya. Tapi karena dia masih kurang enak, ya sekarang rasakanlah akibat kelalaian, kecerobohan kuasa hukumnya, ya menikmati 6 tahun. Nanti kalau dikasasi mungkin ya jadi 12. Mudah-mudahan jangan dikasasi lagi, 6 udah cukup, udah terlalu tinggi itu. Kalau dikasasi lagi ya bisa jadi 12. Karena kalau kasus yang sudah masuk media begini nggak bisa diakal-akalin. Ya, nggak bisa diakal-akalin sama mereka, mau jukur balik yang ngakalin nggak bisa, karena itu masuk media. Media pasti sorot semua. Kalau sampai ini putusan bisa bebas dikasasi, akan menjadi tanda tanya. Jadi itu juga kita mohon kepada KPK, Komisi Yudisial sama Ketua Mahkamah Agung supaya dimonitor nih, diawasi nih kasus. Jangan sudah PNPT sudah memutus dan sudah jelas kok masalahnya, jangan sampai bisa menghirup udara segar, itu tidak masuk di akal kami itu. Ya, mungkin teman saya tambahkan. Ada pertanyaan lain lagi? Itu Bang.